Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa man A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fausikum wa iya ya nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah, mari kita selalu bersyukur kepada nikmat Allah Ta'ala, terutama keimanan kita kepada Allah, nikmat Islam. Kita memohon kepada Allah semoga kita dijaga oleh Allah untuk mentaati Allah, untuk memuliakan ajaran Islam. Sebagai wujud terima kasih kita atas ketetapan Allah untuk menjadikan kita orang-orang yang beriman kepada Allah. Kita laksanakan materi kita masih membahas haqaiqut taubah, hakikat taubah. Poin pertama yang sudah kita bahas bahwa taubat itu ta'zimul jinayah. Hakikat taubat yang pertama itu adalah kita menganggap berat kesalahan-kesalahan dan perbuatan dosa kita. Ya. Sudah kita bahas bagaimana membangkitkannya, satu dengan mengagungkan atau menghormati perintah ada ajaran Allah, kemudian kita mengagungkan atau menghormati Allah Ta'ala dan Rasulnya sebagai pemberi perintah, dan yang ketiga kita membenarkan semua janji-janji Allah baik itu pahala atau hukuman. Itu yang pertama. Yang kedua sekarang kita bahas wattihamut taubah. Hakikat taubat yang kedua itu adalah kita selalu khawatir akan kesempurnaan taubat kita. Ittiham sebenarnya mencela. Jadi kita menganggap bahwa taubat kita ini belum sempurna, sehingga kemudian kita berjalan untuk menyempurnakan taubat kita. Ya. Bagaimana bentuk-bentuknya sebagian sudah kita bahas kalau ini, bahwa kita ketika bertaubat itu mempunyai keyakinan bisa jadi ketika kita bertaubat kepada Allah, maka haknya Allah itu belum bisa kita kerjakan dengan sempurna. Kita taati, belum kembali bisa taat dengan sempurna kepada Allah. Ya, ini yang pertama. Yang kedua sekarang, Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah menyampaikan yang kedua itu dhaful azimah. Kita merasa bahwa semangat kita untuk menjadi orang yang baik dan soleh ini belum sempurna. Jadi kita masih termasuk golongannya orang-orang yang lemah di dalam semangat untuk mentaati Allah. Ya. Wa iltifatul qalbi ila dzambi fainah ba'dal fainah. Buktinya apa? Kita itu masih sering membalikkan hati kita menuju perbuatan dosa, ya, waktu demi waktu. Wa tadzakkuru halawata muwaqa'atuha. Ini kemudian yang kedua itu, dalam poin yang kedua ini. Yang kedua, yang B itu, lalu kemudian yang lebih buruk lagi, kita merasakan maksiat itu rasanya manis. Wah, ini bahaya ini. Karena itu kalau didiamkan jadi sifat nifaq. Kenapa? Karena orang mukmin itu orang yang merasakan bahwa ibadah itu manis dan maksiat itu sesuatu yang pahit dan dia benci. Lalu kemudian dia berbalik, akhirnya menjadi orang yang justru mencintai maksiat dan membenci ketaatan. Nah, ini sifatnya orang munafik. Dan itu satu sifat yang betul-betul bisa mengikat orang selalu ada di atas keburukan. Ini apa ya bahasanya? Jerat setan yang termasuk paling susah untuk dilepas. Kalau sumpahnya iblis, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in.
Qala rabbi bima ghawaitani, iblis itu menyampaikan wonten ing Al-Qur'an ya, diabadikan oleh Allah. Wahai Allah, karena engkau Allah telah menyesatkan aku iblis, la uzayyinanna lahum fil ardi, maka akan aku buat mereka itu betul-betul menganggap perbuatan dosa mereka itu indah. Wah, ini bahaya nih Mas. Kenapa? Karena dia jerat yang termasuk paling susah untuk ditinggal. Kapan itu? Ketika manusia sudah menikmati ibadah, menikmati maksiat. Ya. Sudahlah, misalkan orang berdiri sekali, begitu sekali menang langsung tembus 20 juta misalkan Mas. Wah, itu gila-gilaan itu nanti Mas. Nek saya pernah, kalau tidak salah loh ya, yang apa ini kemarin sempat viral berita tentang apa itu dagang kripto itu kan, itu sampai kehilangan sekian miliar. Kenapa? Karena ketika main pertama itu langsung menang berapa ratus juta ya, ini tidak salah loh ya. Langsung tertarik Mas. Buar itu main bangkrut kan. Ya. Kan begitu. Jadi memang halawatul maksiyah, nikmatnya maksiat, manisnya maksiat itu kalau sudah tertanam di dalam hati manusia, wah itu susah untuk dilepas. Maka kenapa di dalam Islam, ya, misalkan kayak zina ini, kenapa zina itu hukumannya berat, dicambuk? Karena itu shock terapi. Jadi kalau ada orang kepengen berzina, yang dia ingat sakitnya. Karena saya pernah dapat cerita itu orang berzina itu katanya rasanya sampai berpuluh tahun kira iso lali. Naudzubillah summa naudzubillah. Jadi betulan. Sehingga di dalam Islam kemudian kalau dia belum nikah, nikah kan dia rajam ya Mas, ora urip nek kuwi. Anu ora ono dirajam kok urip ya. Selamat aku dirajam ora ono ya Mas. Dan nek wong dirajam mesti mati. Nek dicambuk itu kan hidup, ada juga yang mati loh. Kalau dicambuk 100 kali sigar-sigar kuwi Mas. Nggih, awake rusak itu. Ya, rusak. Ada yang mati kan bahkan. Ya, apa maksudnya? Yaitu jadi ketika dia punya kehendak untuk berzina, yang dia ingat sakitnya dicambuk itu shock terapi. Dan memang nikmatnya maksiat itu akan bisa terhentikan ketika dia ingat dengan sakitnya. Maka di dalam Islam kan begitu, dicambuk. Ya, misalkan kalau keuntungan mencuri itu kan cetok Mas, wong maling pisan duitnya cetok. Maka di dalam Islam bentuknya kalau sudah sampai nisab gitu. Nisab hukuman harus dihukum potong tangan. Ya. Kenapa? Karena orang itu kalau sudah terbiasa ngutil, terbiasa mencuri, dan dia mendapatkan uang dengan cara yang mudah, itu susah untuk dipisah, itu susah untuk ditinggal. Ya, ditinggalkan perbuatan itu. Maka di dalam Islam hukumannya. Ya. Ini yang kedua, ya, dha'ful azm, lemah semangat untuk mentaati Allah, apalagi kemudian dia dijerat dengan halawah halawatun muwaqa'ati. Jadi merasakan manisnya apa jiwanya ketika dia jatuh ke dalam perbuatan dosa itu wes susah maling. Kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari jerat setan yang seperti itu. Nah, ada doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya, kalau saya baca biasanya 5 mau itu setelah tahiyat sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min fitnatid dunya wa min adzabil qabr wa min fitnatil masiihid dajjal wa min fitnatil mahya wal mamat wa minal ma'sami wal maghrib. Ada doa yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma inni a'udzubika min fitnatid dunya. Wahai Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah dunia, dari godaan dunia. Betul-betul dunia itu bisa melalaikan manusia dari Allah Subhanahu wa taala. Dunia itu betul-betul bisa menjerat wong soleh dari ahli maksiat, itu tenanan itu. Kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu, bisa kekayaan, bisa lawan jenis, bisa kedudukan, ya, bisa nama baik, kehormatan di tengah manusia. Itu betul-betul bisa membuat orang terlena. Betul-betul seperti itu. Maka kita memohon perlindungan kepada Allah dari godaan dunia. Allahumma inni a'udzubika min fitnatid dunya. Ya, nek Rasul kita ngendika inna dunya halwatun hadra.
Hingga ketika Nabi Muhammad, dunia itu halwa, rasanya manis bagi syahwat. Hadro, dia mendatangkan segar, ya kesegaran apa itu, menyenangkan, ya, bagi syahwat manusia. Wallahu mustakhlifakum fiha, tetapi ingat kata Nabi Muhammad, Allah itu memberikan kalian beban, ya, apa itu, memuliakan, memakmurkan dunia dengan mentaati Allah. Al-khilaf. Fayangduru kaifa ta'malun, kemudian Allah akan melihat apa yang kalian kerjakan. Maka pesannya Rasul, fattaqud dunya wattaqun nisa. Maka berhati-hatilah kalian dengan bencana godaan dunia, kekayaan dan kedudukan. Fattaqun nisa, kemudian berhati-hatilah kalian dengan godaan wanita atau lawan jenis. Kenapa? Fa inna awwala fitnatin fi bani Israil kanat fil nisa. Karena ketahuilah bencana yang menghancurkan Bani Israel pertama kali itu wanita. Itu saya dapatkan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Itu kisahnya setelah Bal'am itu. Oke. Jadi Imam Ibnu Katsir rahimahullah itu menyampaikan bahwa pada waktu Nabi Musa alaihissalam diperintahkan untuk menaklukkan Palestina, itu Raja Palestina yang kafir waktu itu, ya, kaum Jababir itu. Lalu kemudian cari orang yang doanya mustajab, ketemu Bal'am yang diabadikan dalam surat Al-A'raf 176. Ya, warna alaihim nabalati atainahu ayatina sampai akhir. Akhirnya Bal'am terpikat oleh kekayaan dunia, akhirnya mau jadi musuhnya Nabi Musa, meskipun Bal'am ini tahu kalau aku doakan keburukan untuk Nabi Musa, Allah akan menghancurkan akhirat. Kemudian saking senangi dengan kekayaan, akhirnya dia mau mau terbujuk oleh raja itu dan memusuhi Nabi Musa. Akhirnya kalah terangan, Mas. Ya, dan matian kalah itu Bal'am dilaknat oleh Allah. Ya. Begitu Bal'am dilaknat oleh Allah Ta'ala karena doa dia dikabulkan oleh Allah, yang kalimatnya itu dibalik oleh Allah ketika mendoakan kekalahan untuk Nabi Musa, itu yang keluar dari mulutnya Bal'am itu doa kemenangan, dan doanya Bal'am ini mustajab, dibalik lidahnya. Setelah itu maka Bal'am itu memberikan kata nasihat kepada raja yang berhadapan dengan Nabi Musa. Sekarang tinggal satu cara untuk menghancurkan pasukannya Nabi Musa. Apa itu? Kirimkan istri-istri kalian yang cantik-cantik, anak-anak perempuan kalian yang cantik-cantik, kirimkan ke tengah-tengah perkemahan mereka. Kalau satu saja di antara mereka berzina, maka Allah akan menghancurkan mereka. Tenangan, Mas. Ya kan, wong kafir iki ya milah, wong kafir itu agamanya rusak. Itu betulan, rojone sak rakyat itu memilih bojo-bojone sing wayu-wayu, anak-anak itu dipuacak. Lepas di tengah perkemahan Bani Israel dipimpin oleh Nabi Musa alaihissalam. Dan Mas, dari sekian puluh ribu atau sekian ratus ribu pasukannya Bani Israel itu yang mau berzina yang wong siji, Mas. Ya. Tetapi satu orang itu bisa membuat hancur pasukan itu, Mas. Jadi dikisahkan malam hari satu orang Bani Israel itu berzina, maka Allah Ta'ala menurunkan kepada pasukan Bani Israel itu wabah. Ketika waktu duha datang, kira-kira jam 5:30, jam 6, itu sing mati kena wabah sudah 70.000 orang pasukan Bani Israel mati. Sehingga kemudian panglima perangnya itu pulang, yang dia berburu nyari makan dengan cara berburu, kembali ke markas ya waktu duha. Salah satu di antara panglima-panglima perangnya itu begitu melihat pasukannya belum mati, dia mengatakan pasti ada di antara kalian sedang berzina ini. Akhirnya dicari oleh panglimanya itu. Nih Mas, dibuka kemahnya satu persatu, ketemulah lelaki satu orang Bani Israel yang benar-benar wong siji, Mas. Dia sedang berzina dengan perempuan itu, belum selesai maka ditusuk dengan menggunakan tombak besi. Tubuh itu dari sisi terus ya kuat ya, Mas. Pejuang-pejuang kebenaran semacam ini kuat ya. Jadi awak loro yang ditusuk dengan satu tombak itu kemudian diangkatlah, begitu tubuh mereka berdua diangkat ke langit.
ke atas itu Allah Ta'ala mencabut wabah itu. Ming pinten sing mati 70.000. Itu bencana yang menimpa Bani Israel di zamannya Nabi Musa itu pertama. Ya. Dan itu godaan yang paling berat untuk lawan jenis itu ya itu. Ya, maka kita berhati-hati. Kenapa? Halawahnya itu terasa, nikmatnya itu terasa. Kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa min ittihami taubah, kemudian yang ketiga bentuk kita kekhawatiran akan taubat kita itu tumak ninatuhu wa wusuquhu min nafsi bi annahu qatabah. Ini tidak baik ya, Mas. Yang ketiga itu bentuk kekhawatiran kita akan kurangnya taubat kita itu adalah ketika kita bertaubat lalu kemudian hati kita tentram dan menganggap bahwa taubat kita itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahaya ini. Sedangkan kita tidak tahu apakah taubat kita diterima oleh Allah atau tidak. Sebagaimana kita pun tidak tahu amal soleh kita diterima oleh Allah atau tidak. Maka kemudian pekerjaan kita sehari-hari itu memperbaiki diri. Memperbaiki diri, berusaha untuk bertaubat sebaik mungkin. Kalau kita berbuat dosa atau kalau misalkan kita melaksanakan amal soleh, ya beramal soleh api-api. Semoga dengan itu kemudian Allah melihat kesungguhan kita, lalu Allah Ta'ala mencurahkan rahmat dengan cara salah satunya adalah menerima amal kita tadi. Ora sak-sake, Mas. Nggih. Innallaha jamilun walayak innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan Allah itu menyukai keindahan dalam semua hal termasuk amal. Ya. Wonten ing riwayat sanesipun innallaha thayyibun walayak balu illa thayyiban. Allah itu baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik. Sedekah kok duitnya haram ora bakal ditampa oleh Allah. Allah itu seleranya tinggi kalau bahasa kita. Nggih. Ana wong ibadah kok swasake tenanan ora ditampa tenanan, Mas. Ya. Soal jengkang-jengking misalkan kita mohon perlindungan kepada Allah ya tidak akan diterima oleh Allah. Jadi Allah itu marah ketika orang-orang musyrik itu menyembelih ya. Nek bahasanya wonten ing surat apa itu? Al-An'am ya. Wa makana lillahi wa makana li syurakaihim fala yasilu ilallah wa makana lillahi fa wa yasilu ila syurakaihim sa'a ma yahkum. Kalau mereka menyembelih lalu mereka persembahkan untuk Tuhan-Tuhan berhala, maka itu khusus untuk berhala. Tetapi ketika mereka menyembelih niatnya untuk Allah, maka otomatis Tuhan berhalanya dapat. Oh, marah Allah Ta'ala. Mencela, menyekutukan Allah saja itu sudah dimurkai oleh Allah, lalu ini kemudian sekutunya lebih dimuliakan daripada Allah. Nek untuk berhala, khusus untuk berhala, tetapi kalau untuk Allah, berhalanya dapat. Oh, marah Allah, pengpindul itu semua. Ya, kenapa? Karena dia tidak mau memuliakan Allah di atas segala-galanya. Dia justru memuliakan berhala di atasnya Allah. Wong memberhalakan makhluk saja itu dimurkai oleh Allah Syirkul Akbar. Walaupun ditambah tadi itu, wah marah Allah Ta'ala. Allah tuh tidak mau di nomor 1, di nomor 2 kan, Mas. Nah, ini memang haknya Allah. Gusti Allah menurut memang Tuhan itu kudu ngono kuwi. Tuhan kok mengatakan ya wis Kang saiki kowe iki tak karo sing liyane wae aku rasa ora ono Tuhan ngono kuwi. Jenenge Tuhan, Mas. Hantu ngono kuwi malah. Jenenge Tuhan itu mintanya ke nomor 1. Ya. Kalau kamu taat aku Tuhanmu, kira-kira begitu. Dan memang Tuhan itu ngono kuwi. Ya. Karena Dia yang menciptakan segala sesuatu untuk kita, yang melayani kita setiap saat. Ya. Nek yang lain bagaimana? Wa yaj'aluna lillahi ma yakrahuna wa tasifu alsinatuhumul kadhiba anna lahumul husna. Ya, mereka memberikan untuk Tuhan, untuk Allah itu sesuatu yang mereka benci, tapi mereka berikan untuk diri mereka sendiri sesuatu yang lebih baik. Oh, marah Allah Ta'ala. Nih, apa itu maksudnya? Maksudnya adalah mereka menganggap bahwa malaikat itu anak perempuannya Allah.
Makanya mereka itu kalau punya anak perempuan dipateni Mas ngomong musikin Quraisy. Nah kok Allah justru disifati seperti itu, marah Allah Subhanahu wa taala. Allah dianggap punya anak itu udah marah, lah kok niki ditambah meneh yang diberikan untuk Allah itu anak perempuan. Makanya mereka itu benci dengan anak perempuan. Wah, kurang ajar gitu. Ya. Marah, Allah tidak suka kayak begitu itu. Ya, maka berhati-hati Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan sekalian. Dirahmati Allah. Tugas kita menapa ya, memperbaiki amal soleh, memperbaiki taubat kita. Ya. Kemudian yang keempat, jumudul ain. Ya, jumudul ain. Apa itu jumudul ain? Kita bahas kemarin. Jumudul ain itu pandangan yang picik, terlalu sempit. Terus ketika kita berbuat dosa itu jangan hanya melihat dari satu sisi saja. Dosa ini mau lebih enteng. Oh, enggak begitu. Ya, enggak begitu. Kadang-kadang kan kita hanya berpikir, dewe itu minta dosa ini paling ya, dosa cilik. Nggih, Mas. Ya, misalkan kita itu pinjem barang milik orang, sekali iya kita kembalikan kan dosa kecil. Tetapi ketika nanti dosa itu diiringi dengan meremehkan ajaran Allah, dari dosa gede itu. Ya. Apalagi sudah dengan niat meremehkan ajaran Allah plus diulang berkali-kali. Karena tahu bahwa ini dosa cilik, ora kok diulang setiap hari. Oh, dari dosa gede memang. Ya, jumudul ain. Maka pada waktu kita berbuat dosa itu monggo dipikirkan dengan pandangan yang luas. Akibatnya apa nanti? Insya Allah kita akan jauh dari perbuatan dosa. Wastimrarul ghaflah. Kemudian lalainya itu berturut-turut terus menerus, lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk apa namanya? Ittiham. Jadi kekhawatiran kita akan taubat kita. Begitu. Lajeng Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah menyampaikan fataubatul maqbulah shahihah laha alamatun. Ya, jadi taubat yang diterima oleh Allah itu punya tanda, kata Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Tandanya nopo ingkang sepindah ayyakuna ba'da taubatu. Ya, ayyakuna ba'da taubati khairan mimma kana qabli. Mimma kana qabla. Hendaklah ketika kita bertaubat itu maka keadaan kita lebih baik daripada sebelum bertaubat. Nah, itu yang pertama, tanda bahwa taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu ketika kita berbuat kesalahan lalu kita bertaubat, maka keadaan kita itu di hadapan Allah lebih baik daripada sebelum kita bertaubat. Harusnya begitu. Ya. Kalau ada orang yang kondisinya seperti itu, pemindah dosa, minta maaf zaman dia ora tahu sholat, lalu bertobat, lalu kemudian dia rajin sholat setelah itu, ini tanda bahwa taubatnya diterima oleh Allah. Amal solehnya meningkat. Nggih, nek bahasanipun Allah wonten ing surat Ar-Rahman itu Allah ngendika, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan." Bukankah ganjarannya ihsan, satu amal yang baik itu ihsan yang lain, amal yang baik yang lain, meskipun makna sebagian ulama hal jazaa'ul ihsani illal ihsan, bukankah pahala dari amal soleh itu ihsan, yaitu swarga ya. Ini makna yang lain tadi, bahwa kalau kita berbuat amal soleh maka pahalanya adalah nanti akan muncul amal soleh yang lain. Yeah. Maka kalau amal soleh kita kok tidak mendorong kita untuk beramal soleh lebih banyak, ini jadi perkara kan. Yono ganjarannya ora nih Mas. Ya, ini yang pertama. Jadi kalau kita kepengen melihat taubat kita ini diterima oleh Allah atau tidak, maka Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah tanda pertama itu setelah kita bertobat maka keadaan kita lebih baik. Jadi betul-betul berubah. Ya, naik bahasa Allah mengenai Al-Quran, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka tidak terus menerus dalam kondisi berbuat dosa itu, sedangkan mereka tahu mereka dosa. Ini tandanya orang yang bertakwa kepada Allah, tidak terus menerus di dalam tempat itu. Gage-gage kenapa? Karena maksiat kan harusnya membuat kita tidak nyaman, Mas. Ora tentrem mati ini. Ada rasa bersalah wis pokoknya. Makanya Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah itu menyampaikan orang mukmin itu ketika berbuat dosa maka dia tidak akan menemukan sempurnanya nikmatnya berdosa. Kenapa? Ada rasa bersalah.
Beda kan wong kafir. Wong kafir itu tidak dosa suleleh luweh tenan Mas, dinikmati tenan. Ya karena sudah surga mereka memang di dunia. Sedangkan orang yang beriman kepada Allah itu ketika dia berbuat dosa dia tahu itu salah, dan rasa bersalah itu yang menyebabkan kemudian enak itu tidak dosa itu bakal sempurna. Ini karunia Allah nih Mas. Kenapa? Karena kalau orang merasa tidak nyaman ketika berbuat dosa itu, Allah membuka pintu lebar-lebar untuk berubah. Ya, untuk berubah menjadi orang yang kembali kepada kebenaran. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ngendika bahwa taubat itu ya kembali ke jalan Allah setelah sebelumnya lalai. Begitu. Ini yang pertama. Yang kedua, annahu la yazalul khaufu musahiban lahu la ya'manu makrallahi tarfata ainin. Yang kedua, tanda bahwa taubat kita diterima oleh Allah itu rasa khawatir itu selalu melingkupi kehidupan kita, sehingga kita tidak merasa aman dari hukuman Allah karena perbuatan dosa yang kita pernah kerjakan. Kenapa? Karena kita tidak tahu dosa ini, dosa ini. Taubatnya diterima oleh Allah atau tidak, maka ada rasa khawatir. Ya, selalu memperbanyak istighfar, minta maaf. Karena kalau misalkan ada orang dihukum kan kita tidak tahu dihukum itu dosa sing ngendi. Nggih. Saking akeh dosa masalahnya Mas. Nah, Imam Sa'id bin Musayyib punika kan piyambakipun nate. Beliau itu pernah terhalang untuk qiyamul lail. Ini tokoh besar tabi'in nggih, muridnya para sahabat. Al-Imam Sa'id bin Musayyib, beliau ini mantune sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Penghulunya tabi'in itu ada dua kan biasanya yang disebut, kalau tidak Imam Hasan Al-Basri maka Imam Sa'id bin Musayyib radhiyallahu. Ya, kalau Imam Hasan Al-Basri itu ngajinya dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kalau Imam Sa'id bin Musayyib itu guru besarnya sahabat Abu Hurairah, beliau mantunya sahabat Abu Hurairah. Makanya sebagian ulama itu menyampaikan kalau ada hadis ya Al-Imam Sa'id bin Musayyib itu tidak menyebutkan perawi sahabatnya, maka itu pasti bapak ora sepuhe gitu. Itu kesimpulan sepelangan ulama hadis ini. Siapa maksudnya? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi kalau Al-Imam Sa'id bin Musayyib menyampaikan Rasulullah bersabda begini, kok beliau tidak menyebutkan sapa sahabate, maka berarti itu adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Imam Sa'id bin Musayyib ini pernah 2 bulan itu terhalang ora iso qiyamul lail Mas. Mesti ono wae alangane. Nggih. Nek yo alangane ora terus bareng sak turu tangi subuh ora ngono ya Mas. Pancen bekok nek kuwi Mas. Ya. Ini mesti ada lah halangannya apa saja lah ya Mas. Ya nek kesel banget ya ora apa-apa nggih Pak. Esuk ketuk sore apa kuwi swam buatan gitu, wasal tangan nggih ngoten napa-napa ya diusahake sadurunge tindak sare ya witir lah raketan sak rakaat nggih Mas. Mosok turu kok jam 4:30 jam 4:30 ya. Pirang jam lho. Ora ubah lah ya astagfirullah. Nggih. Kan kudune ya melek-melek titik-titik lah. Raketan tengah wengi pipis saya ta. Kudune ya melek bar kuwi terus wudu sisan raketan ngantuk ya sak rakaat witir. Bahkan qiyamul lail itu kan boleh nek kita kesel duduk kan Rasul kita. Ya, boleh. Nanti pahalanya setengah dari berdiri. Salat sunat itu boleh duduk. Meskipun kita bisa berdiri, pahalanya setengah. Kecuali salat fardu. Ini namanya fikih begitu. Kalau sholat fardu itu kalau kita bisa berdiri kudu ngadeg, nek kita duduk rasa. Kecuali darurat ya Mas, naik kereta api goyang begini-begini ya sholatnya duduk. Naik kapal terus ombaknya kenceng ya sholatnya duduk. Nih begitu. Ada saja halangannya. Lalu kemudian Imam Sa'id bin Musayyib itu akhirnya muhasabah. Muhasabah apa tahu yang pernah dikerjakan beberapa bulan yang lalu sehingga beliau kok bisa terhalang qiyamul lail. Akhirnya beliau menemukan bahwa beberapa waktu sebelumnya itu beliau pernah masuk ke masjid lalu melihat seorang pemuda yang sedang sholat. Maka Imam Sa'id bin Musayyib itu berkata di dalam hatinya, oh
ibadah canom kaya ngono kae ora ditampa Gusti Allah dosane. Lalu beliau bertaubat dan bisa kembali ke mulai. Pertanyaannya kok beliau bisa ketemu Mas? Oh kayak gitu dosaku gara-gara ketika masuk masjid itu mengomentari meskipun di dalam hatinya mengomentari ibadahnya seseorang salah bapak tombol. Kalau ketemu kenapa? Saking arah itu tidak dosa, gitu Mas. Ora tahu tuh tidak dosa, akhirnya tuh tidak salah pisahnya tahu dia, aku salah ini. Nah nek awake dhewe misalkan, dina iki montore bane bocor misalkan. Wah, dosa ya astagfirullah astagfirullah. Apa ya sing nyebabke ngene iki, Bu? Didelok wah sedina ele tindak dosa ping 50 e kan. Iki dosa sing ngendi ya sing manake bane bocor. Bingung to Mas, saking akeh dosane awake dhewe. Ya. Ya maka orang seperti kita itu harusnya banyak beristighfar piye meneh. Sudahlah banyak beristighfar, astagfirullah astagfirullah astagfirullah. Ya. Nek saya, kalau saya loh nggih, kalau bakdo salat fardu nek Nabi Muhammad kan istighfare ping 3. Nabi Muhammad nek awake dhewe ping 3 ya ora apa-apa, mengikuti Nabi Muhammad. Ini ya kudu dipikir-pikir lah dosane awake dhewe ora kaya dosane Nabi Muhammad. Maka kalau saya itu istighfarnya tidak hanya 3 kali kalau saya. Nih Mas, kalau saya loh. Meskipun ya sunnahnya 3 kali. Ming yo nek kula mikir dosa aku kira kaya Nabi Muhammad dijamin mlebu swarga. Lah awake dhewe ora oleh jaminan apa-apa ya. Oleh istighfare ora ping 3 nek saya. Ya, kalau saya. Betulan, saya tidak hanya 3 kali. Lebih dari itu pokoknya. Yang ngiling-ngiling dosa niku dosaku kae. Ya. Jadi tanda bahwa taubat diterima itu apa? Selalu dilingkupi kekhawatiran. Ya, sehingga kita tidak merasa aman dari hukuman Allah. Bahaya Mas kalau tidak itu. Jadi akan meremehkan dosa betul. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Ini yang kedua. Yang ketiga, inkhila'u qalbi. Ya. Wa taqatta'u nadaman wa khaufan. Ya. Wa hadza ala qadri azmil jinayati wa sulih. Yang ketiga adalah inkhila'ul qalb. Hati yang murat-marit lah setelah berbuat dosa itu. Ada perasaan bersalah, ada perasaan hina, ada perasaan khawatir. Ya. Kenapa? Nadaman wa khaufan, karena merasa menyesal dan takut. Jadi hatinya itu orang tenang-tenang wae. Saya kadang bayangke nek TV-TV cerita mateni wong kok yo isih yo santai-santai wae dipotong-potong leboke koper le nggawa koper yo santai wae iki. Piye lho Mas? Ya, mateni wong dipotong-potong lagi leboke koper yo le mlaku yo santai-santai wae. Itu belum nanti korbannya ya Mas, nek yang sempat viral itu yang mana tuh Jawa Barat atau korban yang nganggo jilbab kanca kerja gara-gara duitnya dianu itu loh Mas, mau menikah itu loh. Ya, yang perempuan pakai jilbab lagi kanca kerja mlebu ning hotel Bali mlebu koper wis medeni to Mas. Ya, naudzubillah subhanallah. Jadi memang orang ketika sudah terbiasa berbuat dosa itu ya betul-betul lenteng. Misalkan maling infak masjidnya, orang mikir Mas, ini duit infak, niate menungso nggo ibadah. Makanya sing infak nang masjid itu rame wong 1, 2, 3, 4, 5. Berarti duitnya wong 100, wong 200 dijikuk kabeh Mas. Ning gandeng wong ora mikir ya santai mawon kayak gitu. Ya. Maka betul kata sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, orang mukmin itu ketika berbuat dosa meskipun kecil, maka dia khawatir seperti khawatirnya orang yang melihat batu besar di puncak gunung. Yang dia khawatir batu itu gelundung menimpa kepalanya. Sedangkan ahli maksiat itu menganggap dosa-dosanya yang besar hanya seperti seekor lalat yang hinggap di hidungnya, sehingga dengan sekali menggerakkan jari jemarinya, lalatnya terbang. Ngendikanipun sahabat Ibnu Mas'ud ngoten niku. Ya. Terus naudzubillah kita mohon perlindungan kepada Allah dari sikap meremehkan dosa. Ya, sikap meremehkan dosa.
Selanjutnya wa min maujibit taubah as-sahihah aidon kasratun khosotun tahsulu lil qalbi la yusabbihuha syai'un wa la takun li ghairil mudznib. Jadi orang yang berbuat dosa itu merasakan kekhawatiran dan rasa takut yang berlebihan, berlebihan, dan itu tidak timbul kecuali berbuat dosa. Wah, itu tanda kalau taubatnya baik. Nek ming salah ngitung, nggih Mas, engko resikone apa misalkan nek gawe bangunan resikone bangunannya ambruk misalkan. Kuwi isih salah ngitung loh Mas, meskipun nanti ada kerugian, ada urusan yang dunia, tapi kan dia tidak sengaja ya, dan itu tidak perbuatan dosa dengan sengaja, bukan dosa. Maka rasa khawatirnya orang yang berbuat dosa itu melebihi itu. Kenapa? Karena orang berbuat dosa urusannya roh Gusti Allah. Jadi ada rasa takut yang muncul berlebih, yang membuat hatinya galau, dan itu baik. Ya, kalau Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ngendika, lebih baik kita bergaul dengan orang yang membuat kita khawatir terus-menerus, tapi akhirnya menyelamatkan kita di hadapan Allah. Itu jauh lebih baik daripada kita bergaul dengan orang yang memberikan kita rasa aman, yang ujungnya mlebu neraka. Ya. Hanya rasa khawatir itu tadi harus diimbangi dengan besarnya harapan kita akan ampunanipun Allah. Kenapa? Allah itu Maha Pengampun. Bapak pitados mboten niki. Nek sekarang saya tanya, kita itu lebih cenderung menganggap Allah Maha Pengampun atau Allah itu Tuhan sing titik-titik dugang, titik-titik ngetak, titik nyamplung, dosa kan neraka, dosa disiksa. Wah, Tuhan ini selawat tak lakoni ketemu malaikat diajak. Nggih mboten Mas? Mana yang lebih dominan? Ya, yuk kita kan nek saya cenderungnya kita itu nganggap gitu, Gusti Allah itu titik nyamplung gitu Mas. Oleh yang dilanggar ya diam. Nah iya kan Mas, justru itu yang dominan di kepala kita. Makanya Allah menyampaikan wa rahmati ya ghalibu ghadabi, rahmatku itu mengalahkan murka aku, kata Allah. Ya, tapi betulan loh yang tersimpan di kepala kita itu ya tadi Gusti Allah kini dilanggar aturannya seksa kan Mas. Ya no, swaduk, doguang, jiwit, buanteng, momen ngono kuwi nggih to Mas. Ya kan dominan kan begitu. Makanya Allah tuh menyampaikan begitu, wa rahmati yaghlibu, rahmatnya Allah itu mengalahkan murka aku. Allah yang ngendika, innallaha ghafurur rahim, Allah itu Maha Pengampun, Maha kasih sayang. Meremehkan dosa tidak boleh, tapi putus asa dengan ampunan Allah ya elek, ora apik itu Mas, tidak bagus. Makanya ini nasihat pertanyaan Imam Ibnu Athaillah itu bagus, luar biasa nih. Imam Ibnu Athaillah itu di Al-Hikam itu nasihat pertama itu begitu, min alamati i'timadul qalbi alal amal, tanda bahwa orang itu menyandarkan nasibnya kepada amal soleh itu inkhitatun anir roja inda wujudi zalal. Jadi ketika berbuat dosa maka harapannya itu hilang. Maksudnya itu seperti Mas, maksudnya ngeten iki. Allah itu sebelum menciptakan manusia sudah mensifati dirinya dengan Maha Pengampun. Allah sudah menamakan dirinya Maha Pengampun itu sebelum Allah menciptakan manusia. Ya. Allah Ta'ala itu sebelum menciptakan perbuatan dosa kita, itu Allah Ta'ala sudah menetapkan bahwa murkanya Allah itu dikalahkan oleh ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia itu sebelum berbuat dosa itu Allah sudah menciptakan surga. Isinya sapa Mas? Isinya menungso sing yo gaweane itu mindak dosa. Karena yang manusia tidak punya dosa ini, para nabi itu saja maksum dari dosa besar. Nah, para nabi jumlahnya yang 144.000 Mas. Itu para nabi seluruhnya ya. Masuk swarga isi wong 144.000. Anda toh? Enggak. Nggih.
Jadi isi di swarga itu sebagian besar manusia-manusia pendosa. Nggih. Jadi maknanya bagaimana? Maknanya itu Allah Ta'ala lambu awake dhewe itu minta dosa ora, itu tetap Allah itu Maha Pengampun. Ya. Maka jangan khawatirkan Allahnya, mengkhawatirkan kita. Aku nek ngene dongaku ora dikabulke. Memang Gusti Allah itu cetil, Mas. Ya. Nek aku tuh minta dosa, aku nek donga ora dikabulke. Memang Allah itu pelit. Enggak, Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha pemberi rezeki, Allah itu Maha pemberi karunia, Al-Mannan Allah itu. Hanya kalau kita berbuat dosa itu harus khawatir ke Gusti Allah. Allah tuh tidak mungkin tidak objektif. Tidak mungkin Allah tuh tidak objektif. Allah tuh objektif banget. Ketika menetapkan hukuman itu sudah pertimbangannya panjang, Mas. Jadi Allah tuh tidak mungkin menghukum kita goro-goro aku reti rupamu sepet le. Tahu kan Allah, aku Tuhan gue salah apa aku lah dong. Komen rupamu elek, wawen. Tidak mungkin Allah tuh begitu. Ya. Tetapi ketika Allah Ta'ala mencurahkan rahmat, semuanya diberi rahmat. Allah menyampaikan wala ubali dan aku tidak peduli. Kenapa? Itulah pengasihnya Allah Ta'ala. Maka Bapak-bapak, pada waktu kita berdoa itu harapannya digantungkan kepada Allah. Lalu kemudian doa itu kita dorong dengan amal soleh. Ini harapan kita itu kepada Allah. Oke. Karena kalau harapan kita itu digantungkan kepada amal soleh, sok-sok amal soleh kita banyak kadangkala sedikit. Kira-kira begini, Mas, nek ana wong kafir ora tau ibadah, nyambut gawe golek rezeki diparingi rezeki mboten, Mas? Diparingi. Nggih. Apalagi kemudian dia ikhtiar semaksimal ikhtiar, mulai dodol barangnya paling penting. Digoleki wong akeh, kualitasnya bagus, pelayanannya bagus, regane murah. Ayo orang itu terus. Wong kafir, sak kafir penungsos, kaya Fir'aun misalnya, tetap laku. Bagian rezeki dibagi untuk dia. Allah itu begitu. Ya, maka Allah itu menaik dirinya as-somad. Allah itu tempat makhluk semuanya menggantungkan harapan. Jadi kalau kita berdoa memohon itu gantungkan harapan kepada rahmatnya Allah Ta'ala, pemurahnya Allah Ta'ala. Jadi nah amal soleh kita itu kekhawatiran akan nasib kita. Ya, ojo dikhawatirna Gusti Allah. Nggih, mulai aku ngene gegek Gusti Allah ora ngabulke. Lho jenengan khawatirkan Allah apa? Ayo. Gusti Allah iki cetil ndak begitu. Allah itu Maha pemberi rezeki. Hanya Allah menyampaikan melalui lisan Rasul bahwa nek ana wong tumindak dosa yuhram rizqa bidzanbin, Allah mengharamkan rezeki karena perbuatan dosanya. Nah, itu yang kita khawatirkan kita. Allah bikin aturan, kemudian kita khawatir nih aturan itu tidak kita tetapi. Begitu, Mas. Jangan khawatirkan Allahnya. Kalau Allah itu Maha segala-galanya. Itu maksud dari nasihatnya Imam Ibnu Athaillah rahimahullah. Allahu a'lam. Jam 9. Langkung 3 menit cekap tetap seperti biasa ya, jam 9.05 kita selesaikan. Insya Allah kita laksanakan dalam pertemuan yang akan datang. Sekian dan demikian apa yang bisa kita bicarakan untuk malam hari ini. Cukup insya Allah aja. Insya Allah binjang kita laksanakan. Kurang lebih saya mohon maaf, saya kembalikan kepada pembawa acara. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.